Penyerang misterius akhirnya terungkap. Rhea Ripley dan Io Sky kehilangan gelar tag teamnya. Jey Uso diserang dan resmi keluar dari Elimination Chamber. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Smackdown hari ini tanggal 28 Februari 2026. Sebelum Smackdown hari ini dimulai, ada cuplikan Jey Uso yang terkapar di belakang panggung gara-gara serangan misterius. Kelihatannya sih Jey bakal absen nih dari pertandingan Men's Elimination Chamber besok. Pas Smackdown dimulai, Jey Uso lagi dimasukin ke ambulans. Jake Fatu ikut masuk bareng dia dan nyuruh General Manager Nick Aldis buat cari tahu siapa pelakunya. Drew McIntyre buka Smackdown ngebantah kalau dia terlibat dalam penyerangan Jey tadi. Dia bilang dia cuma ngomong jujur dan ngerasa sebagai juara dia bebas ngelakuin apa aja. Nick Aldis datang bareng security dan nyuruh Drew balik ke ruangannya, soalnya banyak pegulat lain yang lagi ngincar dia. Cody Rhodes motong omongan Aldis dan nantang Drew berantem sekarang juga. Tapi Drew malah kabur lewat kerumunan penonton. Dia bilang gak ada untungnya buat dia sebagai juara. Cody pun ngeledek Drew yang hobi kabur dari rematch dan bilang kalau setelah Elimination Chamber dia bakal dapetin hak buat lawan Drew. Randy Orton ikutan muncul dan bilang fokus dia cuma menang di Elimination Chamber terus lanjut ke WrestleMania buat rebut gelar Drew. Trick Williams masuk juga, pamer kalau dia itu bintang paling panas di WWE sekarang. Disusul Javon Evans yang pede banget bakal menang di Chamber dan jadi World Champion termuda. Terakhir, LA Knight muncul dan bilang ke semuanya kalau dalam 24 jam sabuk itu bakal jadi miliknya. Trick sempat motong tapi Knight langsung kasih bogem mentah ke Trick dan pecahlah baku hantam. Pas tinggal Javon Evans di ring bareng Cody Rhodes sama Randy Orton, Orton tiba-tiba kasih RKO ke Evans. Orton sama Cody sempat tatap-tatapan sebelum akhirnya Orton keluar dari ring. Pembukaan yang gila banget sih, cara yang pintar buat bikin penonton penasaran terus, apalagi soal nasib Jey Uso di Elimination Chamber. Segmen ini kerasa sat-sat banget, gak bertele-tele. Soal Javon Evans yang kena RKO itu kayak peringatan keras dari Randy Orton buat Cody Rhodes kalau dia juga bakal ngincar Cody nanti. Masuk ke pertandingan pertama di Smackdown hari ini antara Solo Sikoa melawan Uncle Howdy. Solo Sikoa sempat dominan di awal lewat pukulan-pukulan maut yang fokus ke bahunya Uncle Howdy, tapi Howdy beberapa kali bisa lepas. Bahkan sempat ngelempar Solo ke barikade dan nge-counter Samoan Spike. Pas di akhir pertandingan, Solo nerjang maju tapi Howdy malah balik nyerang pakai Sister Abigail untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Uncle Howdy ambil lentera The Wyatt Family. Tiba-tiba Tala Tonga muncul dan nyerang Howdy pakai Big Boot. Member MFT lainnya ikutan ngeroyok, terus Tala bawa kabur lenteranya ke belakang panggung. Anak-anak The Wyatt Six akhirnya keluar buat bantuin Howdy. Pertandingannya agak lambat ya, Solo Sikoa megang kendali sekitar 80%, tapi Uncle Howdy cuma butuh satu jurus buat menang. Drama lentera dicuri ini kok nggak kelar-kelar ya, aku kira bakal beres di sini, ternyata lanjut terus. Jujur menurut gue agak kurang seru sih, tapi aku paham ini cara buat bikin dua faksi ini perang. Mungkin ujung-ujungnya bakal ada match tag team di WrestleMania dengan taruhan lentera itu. Paul Heyman, Logan Paul, dan Austin Theory nyamperin Nick Aldis. Heyman ngusulin biar Logan Paul dimasukin ke match Elimination Chamber. Logan pede banget bakal menang. Aldis ngerasa aneh sama waktu serangan Jey Uso dan bilang ada urusan politik di baliknya. Dia perlu telepon-telepon dulu sebelum mutusin. Pas Aldis pergi, Heyman semangatin Logan bakal menang di Chamber, terus nyuruh Theory buat jaga emosinya. Di tempat lain, Nick Aldis lagi teleponan pas Jake Fatu nyamperin dia. Fatu bahas soal masalah Drew McIntyre sama keluarganya dulu, dan dia minta dimasukin ke Elimination Chamber buat nyelesain masalah itu. Aldis bilang bakal dipikirin dulu soalnya dia harus teleponan lagi. Lanjut ke pertandingan antara Tiffany Stratton melawan Kairi Sane yang ditemenin Asuka. Chelsea Green sama Alba Fyre kelihatan ada di pinggir ring. Tiffany Stratton langsung gaspol di awal pakai springboard senton sama loncat keluar ring. Tapi gangguan dari Asuka bikin Kairi Sane balik megang kendali dan nabrakin Stratton ke tiang ring. Di momen krusial, Stratton jatuhin Sane dari atas ring sampai nimpa Alba Fyre di luar. Sane gak sengaja nabrak Chelsea Green juga sampai Chelsea mental balik ke kursi rodanya. Pas balik di ring, Stratton keluarin rolling senton terus lanjut prettiest moonsault ever untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang oke banget, bikin momentum Tiffany Stratton makin naik buat Women's Elimination Chamber. Emang masuk akal sih Stratton menang di sini, hasilnya udah ketebak. Kairi Sane emang jago banget, tapi sayang jarang menang kalau main single.
Seru juga lihat cara mereka masukin Chelsea Green, Alba Fire, dan Asuka ke match ini. Sementara Stratton yang babyface malah lebih pintar dari mereka semua. Di backstage, Paul Heyman lagi bareng Logan Paul sama Austin Theory pas Nick Aldis datang dan ngajak mereka ke kantornya. Aldis bilang dia udah ngobrol sama GM Raw Adam Pearce dan mutusin kalau Logan Paul bisa masuk ke Elimination Chamber asal dia bisa ngalahin Jake Fatu malam ini juga. Heyman sempat protes tapi Logan pede-pede aja. Akhirnya Heyman setuju, terus mereka pun cabut. Lanjut ke The Miz yang ngelawan Obafemi. Pas baru mulai, The Miz malah keluarin dan ngajak ngobrol Obafemi. Dia berusaha ngehindar dari berantem dan malah nawarin diri jadi mentornya Femi. Jelas ditolak dong sama Femi. Abis debat beberapa menit, Miz nyerang duluan tapi Femi langsung balas pakai clothesline. Miz coba jurus skull crushing finale tapi Femi kuat banget. Femi pakai Fall from Grace untuk memenangkan pertandingan. Promonya The Miz emang kocak sih dan aku suka reaksi dari Obafemi. Itu nunjukin kalau Femi punya karakter dan tahu cara mainin emosi penonton. Ya, match pemataian biasa lah ya buat nambah rekor menang Obafemi. Masuk ke pertandingan kejuaraan United States Championship antara Carmelo Hayes melawan Matt Cardona. Match dimulai dengan salaman dan saling coba ngepin cepat. Keadaan berubah pas Hayes nabrak meja komentator pas lagi mau loncat. Bikin Cardona sempat dominan pas jeda iklan. Pas di akhir, dua-duanya saling tukar serangan hampir menang, sampai akhirnya Hayes keluarin The First 48 untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang lumayan seru, Matt Cardona sebenarnya dominan banget, tapi Carmelo Hayes pintar nyari celah buat menang. Mirip sama matchnya Solo Sikoa tadi lah. Penonton sempat heboh pas spot Rough Rider, tapi sisanya biasa aja. Aku nggak masalah sama open challenge dari Melo, tapi aku pengen lihat dia punya musuh bebuyutan yang beneran gitu. Lanjut ke pertandingan antara Jordynne Grace melawan Candice LeRae yang ditemenin Johnny Gargano. Jordynne Grace langsung dominan pakai tenaganya, tapi LeRae sempat balas pakai senton sama Codebreaker. Pas Gargano sempat pergi dari meja komentator, LeRae sempat kasih German Suplex. Tapi Grace langsung balas pakai spinning backfist dan pakai pump handle German Suplex untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang singkat buat kasih panggung ke Jordynne Grace yang abis kalah dari Jade Cargill minggu kemarin. Inti ceritanya sih soal Johnny Gargano yang lagi galau dan cuma gara-gara Gargano jalan pergi doang, istrinya Candice LeRae jadi hilang fokus, terus dimanfaatin sama Jordynne Grace deh. Jake Fatu lagi siap-siap pas Cody Rhodes nyamperin dan bilang dia harap Jake Fatu bisa dapat kesempatan itu. Sami Zayn ikutan datang nanya kabar Jey Uso. Fatu bilang kondisi Jey nggak bagus. Sami bilang dia emang nggak percaya Fatu pelakunya, tapi situasinya emang bikin curiga. Fatu langsung ingetin kalau Drew McIntyre itu udah pernah nyerang dia sama Cody. Sementara Sami itu masih aman-aman aja. Sami minta maaf dan dukung Fatu buat menang demi Jey. Pas Cody pergi, Sami kelihatan kesel sampai ngegulingin meja. Masuk ke perebutan gelar WWE Women's Tag Team Championships antara Rhea Ripley dan Io Sky melawan Nia Jax dan Lash Legend. Io Sky main lincah banget di awal sebelum Rhea Ripley masuk dan mereka kerja bareng buat nyerang. Tapi Nia Jax sama Lash Legend mulai gila di pinggiring. Mereka nabrakin kedua juara itu ke barikade. Pas jeda iklan, mereka berdua dominan banget pakai kekuatan fisik dan rajin gantian. Di detik-detik terakhir, Ripley berhasil kasih riptide ke Nia, tapi ternyata Lash yang lagi legal di ring. Lash langsung counter dan kasih Lash extension ke Ripley untuk memenangkan pertandingan dan Lash Legend sama Nia Jax resmi jadi juara baru WWE Women's Tag Team. Ini pertandingan yang oke banget dan dapat durasi lama. Lash Legend sama Nia Jax chemistry-nya dapat. Mereka pinter jual serangan tapi tetap kelihatan sangar. Seneng sih lihat mereka jadi juara baru. Kayaknya mereka bakal dominan banget nantinya. Waktunya main event. Pertandingan kualifikasi Elimination Chamber antara Logan Paul bareng Austin Theory dan Paul Heyman melawan Jake Fatu. Jake Fatu dominan di awal pakai power sampai loncat keluar ring. Tiba-tiba ada orang misterius muncul di pinggir ring nyerang Theory. Tapi pas dibuka sama Logan ternyata bukan pegulat yang kita kenal. Gak tahu siapa malah. Fatu sempat keluarin pop-up Samoan Drop, tapi tiba-tiba Drew McIntyre nongol dan ngebruk Fatu pakai sabuk WWE. Logan langsung manfaatin momen itu buat ngeroll up Fatu untuk memenangkan pertandingan. Dengan kemenangan ini, Logan Paul resmi masuk ke Men's Elimination Chamber, gantikan Jey Uso yang cedera. Logan ngerayain bareng Heyman sama Theory, sementara Drew McIntyre cuma ngeliatin dari jauh sambil angkat sabuknya pas SmackDown hari ini bubar.
Logan Paul menang licik lagi nih, dibantuin Drew McIntyre yang gangguin Jake Fatu lagi. Kayaknya Drew emang males banget ketemu sama Fatu, makanya dia gagalin Fatu masuk chamber. Soal penyerang misterius tadi agak kaget sih, ternyata cuma pegulat indie, bukan superstar WWE. Mungkin itu cara mereka buat ngecoh penonton sebelum rahasia aslinya kebongkar. Logan juga mainnya bagus bareng Fatu di sini. Pilihanku buat Elimination Chamber tetap Cody Rhodes sih. Tapi kayaknya bakal banyak plot twist biar Jake Fatu bisa masuk ke match WWE title di WrestleMania. Jadi nanti bisa triple threat antara Drew, Cody, sama Fatu. Kita lihat aja gimana caranya mereka bikin ke sana. Oke, SmackDown hari ini tuh B aja sebenarnya. Aksi dirinya sih lumayan, tapi nggak ada yang wah banget. Menurutku, match Women's Tag Team pas Nia dan Les ngalahin Rhea dan Io itu yang paling oke, menangnya bersih lagi. Main event Logan sama Fatu juga solid. Kejutan penyerang misterius ternyata nggak tahu siapa orang random itu juga menarik. Terus drama Drew nyabotase Fatu berlanjut, makin nambah banyak pertanyaan nih soal nasib WWE title. Semoga kejawab di minggu-minggu depan. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were